Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan serta memberikan contoh soal mengenai materi pada minggu lalu, yaitu persamaan dasar akuntansi. Saya sendiri, Magrian Apriansa, bersama rekan-rekan Tamara, Meisi, dan Sania akan langsung memberikan gambaran atau contoh dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Mr. Rian merupakan lulusan jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Ia memutuskan untuk membuka usaha jasa laundry yang diberi nama Rian Laundry dari tanggal 1 sampai 30 September. Pada tanggal 1 sampai 5 September akan dijelaskan oleh rekan saya, Meisi. Kepada Meisi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Magrian. Saya akan langsung saja untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 September 2020, Mr. Rian menyetor uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Berarti kasnya akan bertambah 20 juta rupiah. Lalu peralatan laundry senilai 20 juta rupiah juga. Itu berarti masuk di aset peralatan 20 juta rupiah. Dan perlengkapan laundry senilai 2 juta rupiah sebagai modal awal. Juga di sini kita letakkan di aset perlengkapan 2 juta rupiah. Nah, berarti ekuitas atau jumlah modal awal Mr. Rian itu 20 juta ditambah 2 juta ditambah 20 juta, totalnya 42 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 3 September. Mr. Rian membeli mesin pengering seharga 6 juta rupiah dibayar tunai, 3 juta rupiah sisanya bulan depan. Berarti Mr. Rian membeli mesin pengering. Itu artinya peralatan, di bagian aset peralatannya itu 6 juta rupiah dan kasnya berkurang 3 juta rupiah karena sudah dibayar tunai 3 juta rupiahnya. Dan sisanya lagi itu akan menjadi utang usaha RP 3 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 4 September 2020 diselesaikan jasa laundry dari Kosmati senilai 1 juta rupiah dan belum diterima. Itu berarti pada tanggal 4 Septembernya karena belum diterima berarti menjadi piutang 1 juta rupiah. Transaksi selanjutnya akan dibawakan oleh saya persilahkan. Baiklah, pada tanggal 7 September 2020 diselesaikan dan diterima tunai jasa laundry dari pelanggan sebesar 1 juta. Maka kas bertambah 1 juta karena menerima tunai jasa dari pelanggan. Lalu ekuitas bertambah. Pada tanggal 9 September 2020 dibayar biaya listrik dan air sebesar 1 juta. Artinya kas berkurang 1 juta karena membayar biaya listrik dan air. Maka ekuitas juga berkurang. Pada tanggal 12 bulan September 2020 dibayar gaji karyawan minggu kedua untuk 2 orang karyawan 400. Maka kas juga berkurang menjadi 400 dan ekuitas juga berkurang. Pada tanggal 13 September 2020 diterima tunai jasa laundry dari Rumah Sakit Bayangkara sebesar 3 juta. Maka kas bertambah 3 juta dan ekuitas juga bertambah. Selanjutnya kepada rekan Tamara, dipersilakan. Nah, baik, terima kasih. Pada tanggal 14 bulan 9 2020, dibeli secara kredit perlengkapan laundry sebesar 5 juta. Dibelinya secara kredit perlengkapan karena secara kredit maka hutangnya bertambah sebesar 5 juta. Pada tanggal 17 September 2020, Mr. Rian mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Karena mengambil uang, maka kasnya berkurang 1 juta dan ekuitasnya berkurang 1 juta. Pada tanggal 18 September 2020, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 1 juta.
Karena belum dibayar, jadi termasuk dalam hutang gajinya sebesar 1 juta dan ekuitasnya berkurang 1 juta. Pada tanggal 23 September 2021, peralatan disusutkan sebesar 2% dari harga perolehan. Nah, pada terbitih tinggal 19 dibayar gaji karyawan minggu ketiga untuk 2 orang karyawan sebesar 200, jadi 200 dikali 2 itu 400, dan kasnya berkurang menjadi 400. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Magrian. Dipersilakan. Baiklah, melanjutkan dari yang Tamara tadi, tanggal 19, lanjut ke tanggal 23, 2000, tanggal 23 bulan 9 2020, itu peralatan disusutkan sebesar 2% dari harga perolehan. Nah, seperti yang kita ketahui di tabel aset, peralatan itu berjumlah totalnya 26 juta, untuk sementara 26 juta, terus disusutkan sebesar 2%, berarti 2% dari 26 juta sebesar 520.000, itu tanda minus karena mengalami penyusutan, dan otomatis juga ekuitas atau modalnya juga mengalami penurunan sebesar 520.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 25 bulan 9 2020, sewa gedung yang belum dibayar sebesar 400.000. Jadi sewa gedung yang belum dibayar pada tanggal 25 itu sebesar 400.000, masuk ke dalam utang sewa sebesar 400.000 karena sewa gedung tersebut belum dibayarkan sebesar 400.000, jadi masuk ke dalam utang sewa sebesar 400.000. Dan yang transaksi selanjutnya pada tanggal 26 bulan 9 2020 dibayar gaji karyawan minggu keempat karena karyawan dibayar secara per minggu untuk 2 orang sebesar 400.000, maka pada tanggal 26 itu kasnya berkurang sebesar 400.000 karena dibayarkan gaji karyawan, dan otomatis juga ekuitas atau modalnya berkurang sebesar 400.000. Dan untuk yang terakhir, tanggal 30 bulan 9 2021, perlengkapan laundry yang terpakai sebesar 3 juta rupiah. Berarti yang dipakai perlengkapan laundry itu sebesar 3 juta rupiah, dari asetnya sebesar 7 juta, yang dipakai hanya 3 juta, berarti sisanya 4 juta, dan karena udah dipakai berarti modal atau ekuitasnya juga berkurang sebesar 3 juta. Jadi total akhirnya kas sebesar 17.400.000, piutang 1 juta rupiah, terus perlengkapan 4 juta rupiah, peralatan 26 juta rupiah, terus penyusutan peralatan sebesar minus 520.000, terus liabilitas plus ekuitas, utang usaha totalnya 8 juta rupiah, utang gaji sebesar 1 juta rupiah, utang sewa sebesar 400.000 rupiah, dan ekuitas 38.480.000. Maka jika ditotalkan aset berjumlah 47.880.000 dan ekuitas plus liabilitas sebesar 47.880.000 rupiah. Jadi antara aset dan ekuitas plus liabilitas itu seimbang sesuai dengan persamaan dasar dari akuntansi. Itulah presentasi dari kami mengenai prinsip persamaan dasar akuntansi. Jika ada kesalahan baik itu dari kata atau sikap perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.